Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan gue, Zack, di channel gue, channel Bang Zack. Dimana dalam channel ini gue akan membahas beberapa peristiwa-peristiwa kejadian horor atau mistis yang berada di lingkungan kalian. Oke, pada episode ini gue akan menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di suatu desa yang berada di kota Pariaman. Desa ini bernama dengan Desa Sungai Geringging, yang mana desa itu terletak di wilayah agak dekat pegunungan. Oke, nggak nunggu lama-lama, bagi kalian yang mau dengarkan ceritanya, silahkan bersantai dengan menyediakan kopi, menyediakan minum, atau menyediakan makan sambil memakai headset dan nikmati episode ini. Untuk tidak memperpanjang pembukaan kita biar kalian nggak bosan, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal dari sebuah acara camping pramuka yang diselenggarakan oleh beberapa SMA, atau lebih tepatnya 6 SMA di kota Pariaman. Kita sebut saja SMA 2 Pariaman, SMA 1 Batu Basah, SMA 1 Sungai Geringging, SMA 1 Sungai Limau, SMA 2 Sungai Limau, SMA 4 Pariaman. Jadi di sini ada sekitar 6 sekolah yang akan mengadakan camping pramuka di lokasi ini. Acara pramuka ini diadakan pada daerah yang berdekatan dengan Sungai Geringging, yaitu kita sebut saja nama gunungnya itu Gunung Sisiriah, di mana area ini digunakanlah oleh para peserta pramuka ini untuk mengadakan area camping. Yang semula sebenarnya tempat ini tidak dijadikan prioritas, karena sebenarnya ada 2 gunung lagi yang menjadi pilihan para peserta pramuka bersama pembina-pembinanya ini untuk melakukan camping area dengan kegiatan pramuka. Yang mana 2 diantaranya itu ada Gunung Pematang dan Gunung Maninjau. Terkait mengenai beberapa halangan, mengenai keadaan waktu atau apa gitu kan, atau misalkan kesiapan yang tidak memungkinkan orang pramuka ini buat melakukan trekking ke gunung yang kita sebut saja gunung yang 2 tadi, kemungkinan jaraknya agak lebih tinggi, sehingga ditetapkan oleh para pembina ini untuk memilih Gunung Sisiriah ini sebagai area camp. Nah, pada awalnya kegiatan camping ini itu direncanakan berjalan selama 4 hari, dengan mulai keberangkatan sampai kegiatan-kegiatan pun di situ. Dan akan selesai di hari keempatnya mereka akan turun dari camp area dan balik ke tempat masing-masing. Nah, di sini pada awalnya peserta pramuka itu terdiri dari 6 sekolah tadi kan. Yang mana satu sekolah itu rata-rata membawa siswa sekitar 40 orang nih, 40. Yang dimana satu sekolah itu ada 4 pembina, 2 orang guru, 2 orang cewek, dan 1 namanya pawang. Kita sebut sajalah orang yang pintar. Yang gunanya apa? Ya gunanya apabila ada kejadian yang butuh penanganan lebih lanjut nih, orang pawang ini bisa memberikan kontribusi yang lebih, maksudnya di situ gitu kan. Nah, pada awalnya orang-orang ini udah berkumpul di sekolah masing-masing gitu kan. Nah, yang pada awalnya itu telah ditetapkan bus ini akan membawa siswa dan guru-guru tadi beserta pawang itu ke lokasi tempat pendakian. Yang mana waktu itu setelah menunggu waktu lama gitu kan, setelah menunggu waktu lama, yang mana yang kita tahu kalau misalkan seandainya suatu kegiatan itu pasti ada yang telat lah, pasti ada yang ini dulu lah, itu dulu lah, sehingga bus ini bisa melaju ke lokasi itu kira-kira pukul jam 2 siang, yang mana kesepakatan awalnya itulah perkumpulan dari pagi gitu kan. Nah, setelah berjalan akhirnya sampailah nih bus ini yang berisikan peserta pramuka tadi. Mereka nyampe jam setengah 4 sore. Ya, kurang lebih jam 15.30 sore itu. Nah, setelah sampai di tempat itu, barulah semua rombongan tadi gitu kan. Rombongan tadi itu berdoa bersama gimana ya, doa selamat lah, agar gimana mereka bisa datang pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat. Dan rata-rata semua yang melakukan trekking alam biasa akan berdoa seperti demikian gitu. Waktu itu cuaca masih terbilang cerah lah. Mungkin karena berada di daerah ketinggian ya. Karena notabene-nya semakin tinggi otomatis kan matahari itu akan lebih nampak sama kita yang berada di ketinggian gitu. Nah, itu mungkin sebabnya di jam 6 itu masih terlihat cerah gitu. Padahal waktu itu hari sudah senja. Jadi setelah sampai di
area pos bawah itu, mereka itu kira-kira sudah nyampe tadi jam setengah 4 ya. Mereka tuh beres-beres dan mereka langsung berangkat. Ya jaraknya nggak terlalu jauh sih dari atas itu, kira-kira 2 jaman lah. 2 jam dari area camp sampai ke bawah, tuh bawah sampai ke area camp gitu kan. Lanjut nih mereka berdoa dulu gitu kan, berdoa bersama meminta keselamatan kepada Allah untuk mereka bisa selamat naik dan selamat turun. Sehingga setelah itu mereka baru berangkat rame-rame menuju ke area camp yang ada di Gunung Sisire. Sehingga mereka sampai di Gunung Sisire itu pukul setengah 6 sore. Jadi estimasi perjalanan mereka itu setengah 5, setengah 6. Jadi kira-kira 2 jam perjalanan untuk mencapai area camp di Gunung Sisire itu. Kita sebut aja dulu ya, di area camp ini sudah termasuk puncak dari Gunung Sisire itu. Karena dia itu dinamakan gunung mungkin karena daratan yang tertinggi di daerah sekitar lah. Kalau diibaratkan sama gunung yang besar-besar yang nyampe tinggian sekitar 2.900 meter di atas permukaan laut gitu, ya mungkin gunung ini kalah gitu. Jadi Gunung Sisiria ini mempunyai puncak. Puncak inilah area camping itu berada. Yang mana luas area camping itu kira-kira sebesar 200 meter persegi. Di lingkungan area camp itu dikelilingi hutan yang berbentuk U gitu. Kalian kebayang? Berbentuk U. Di sini kita masuk nih, ini area campnya nih ya, ini area camp. Kita masuk dari sini. Ya walaupun jalannya lurus ya, cuman ada di sekitar tanjakan, otomatis sini nih banyak hutan-hutan ya belantara lah yang namanya gunung gitu kan. Nah disitulah mereka ini mendirikan tenda, mengeluarkan perlengkapan dan sudah dibagi itu satu tenda berapa orang udah dibagilah sama pembinanya. Nah, setelah tenda-tenda ini beberapa udah selesai ya, akhirnya para peserta-peserta dari anggota pramuka ini melakukan persiapan lah. Ada yang istirahat di tenda, ada yang nyusun alat-alat nih perkas-perkas, ada yang mencoba menghibur diri atau yang lain-lain. Pokoknya ada aja kegiatannya. Sembari menunggu yang lain masih mendirikan tenda nih, karena kan yang namanya orang banyak, rata-rata kan tenda itu mungkin mereka membawa tenda isi 4 gitu kan. Jadi sehingga banyak tenda-tenda yang untuk mengakumulasi sekitar 210 orang tadi. Bisa dibilang kurang lebih 300-an lah. Nah, pada sekitar jam 6-an, mau maghrib, ada 2 orang peserta pramuka ini. Kita sebut aja namanya Dede dan Danus gitu. Jadi si Dede ini perempuan ya, si Danus ini cowok. Si Dede ini mungkin karena udah berteman dekat sama si Danus, dia itu minta tolong ditemani buat pergi berwudu nih. Yang mana tempat berwudu di situ tuh mereka harus mencari di mana mata air yang ada. Nah, setelah mereka berjalan ternyata ketemulah mata air itu jaraknya kurang lebih 600 meter dari area camp. Itu Ari udah mulai senja mau maghriban gitu kan. Ari ditemani lah. Nah, tiba-tiba nih pas balik dari mengambil wudhu ini, si Dede ini itu menjadi orang yang sangat aneh dengan tatapan yang agak kosong. Sembari berjalan bersama si Dede, si Danus ini menghampiri area camp yang mana si Dede ini udah kelihatan aneh gitu. Nah, pada saat itu ada salah satu teman si Dede ini, kita sebut saja namanya Niken. Nike ini melihat si Dede seperti agak kesurupan. Nah, tak berselang lama, tiba-tiba 5 menit kemudian, si Nike yang kesurupan. Kita juga heran ya, kenapa bisa terjadi hal yang demikian sambut menyambut gitu kan. 2 orang ini berteriak-teriak gitu kan, berteriak-teriak. Dan si Dede ini ngomong, "Jangan ganggu tempatku." Dia dengan lantang yang gak biasa-biasanya si Dede berteriak dengan kayak gitu. Ya gimana gitu kan, orang yang udah kerasukan. Jadi yang ngobrol itu sebenarnya bukan dianya gitu kan. Karena udah dikontrol gitu. Udah dikendalikan. Nah, saat itulah mulai kepanikan melanda. Dan tidak berselang lama, 5 menit kemudian, langsung 12 orang peserta area camping pramuka itu kerasukan. Yang dimana didominasi oleh para perempuan. Dan cuma 1 orang laki-laki. Laki-laki yang kerasukan itu, kita sebut saja namanya Andre.
Dan di saat itu tuh semuanya panik. Semua pawang-pawang dari sekolah tadi itu mati-matian buat gimana cara mengeluarkan ini itu semuanya. Didoakan ini semuanya sampai dipegang, dilempar. Kan kondisi waktu itu sangat-sangat ibaratkan sangat-sangat parah gitu. Udah kacau balau. Jadi semua orang itu nggak bisa konsentrasi lagi menghadapi situasi itu. Yang kayak si Andri dipegang, dilempar, kayak perempuan lain, si Dede, si Niki, semuanya kayak kuat kali gitu, udah rame-rame teman-temannya megang. Dan di situ semuanya ketakutan dan suasana mencekam. Mereka mulai ada yang menangis, ada yang merintih, ada yang teriak. Kondisi waktu itu hampir jam 7 malam. Nah, pada waktu mau jam 7 malam itu, ketika semuanya sudah normal dalam tanda kutip ya, orang-orang yang kerasukan tadi sudah dikeluarkan lah, yang pengganggu-pengganggu di badannya. Tiba-tiba, kalian tahu apa kejadian? Langsung saja tuh, angin yang berhembus kencang itu datang disertai hujan lebat yang nggak taunya dari mana, nggak ada kode alam apapun. Langsung tuh, memporak-porandakan semua tenda, semua area camp itu diporak-porandakan sama angin yang bersama datang hujan yang sangat lebat, yang nggak logisnya nggak normal gitu. Kayaknya cuma di daerah segitu aja gitu. Disitulah orang kelabakan, panik, sini sana situ nggak tahu lagi. Semuanya berpencar gitu kan. Nah, pada akhirnya ada seorang pimpinan. Mana pimpinan? Menyuruh agar semua peserta ini tenang. Walaupun gimana pun kondisi saat itu tidak ada yang bisa ngontrol. Nah, si guru ini walaupun mereka menyuruh peserta-peserta ini tenang, dia sebenarnya ketakutan juga. Tapi apalah daya, semuanya sudah kacau balau. Pada saat itu yang anehnya, kita tahu kan ini namanya di atas gunung loh, di atas gunung. Yang dimana di sekitar camping itu adalah hutan yang belantara. Hutan yang sangat lebat, vegetasi itu rapat banget lah. Pohon-pohonan besar semua gitu kan. Jadi yang anehnya di saat itu, saat kejadian itu tuh tiba-tiba tercetuslah pikiran untuk menyelamatkan diri dan berlindung dari kejadian yang menimpa mereka pada malam itu. Tiba-tiba ada arahan dari seorang guru nih untuk bisa berlindung mencari tempat yang lebih aman. Anehnya di sudut hutan itu yang awalnya siang nggak ada apa-apa, malamnya itu ada kayak cahaya penerangan di ujung area camp itu, yang maksudnya di dalam hutan ya, sekitar kurang lebih 600 meteran lah, ada kelihatan remang-remang gitu. Jadi pembina-pembina pramuka ini beranggapan itu berarti ada kehidupan rumah penduduk di situ. Nah, di situ mereka semua sambil panik, sambil nangis, semuanya nggak jelas. Mereka rame-rame, cepat ibaratkan berpegang tangan beberapa kelompok terus melewati jalan-jalanan semak-semak itu gitu, yang udah dilalang udah setinggi dada. Pokoknya banyak ranting-ranting kayu, jalan pun becek, banyak lubang. Pokoknya di situ semuanya kejadiannya sebenar-benar parah gitu. Nggak kontrol lagi, ada yang luka, pokoknya teriak, ada yang nangis-nangis. Semuanya di situ. Jadi, sembari menjalani itu, mereka ada yang zikir, ada yang teriak minta tolong. Semuanya pokoknya di situ mereka berjalan terus melewati jalanan semak-semak tadi agar bisa nyampe ke rumah yang mereka lihat tadi. Nah, ternyata pas mereka sampai di depan rumah itu, dengan beberapa keributan yang terjadi sebelumnya, akhirnya mereka berkumpul juga, yaitu sekitar jam 10 malam di rumah tua ini. Nah, anehnya ternyata di situ ada juga satu musala kecil yang kondisinya itu kayak musola gitu kan, musola tua dari kayu yang ada penyangganya gitu loh, penyangganya di bawah kayak pondasi lah, tapi ada lorong di bawahnya itu kayak rumah-rumah panggung lah gitu kan. Sama persis sama rumah yang mereka datangi ini, dengan rumah yang cuman berbahan papan dan
simpel kali gitu, simpel kali. Pokoknya semua papan ada. Apa namanya? Penasi-penasi kecil yang dari kayu juga, ada lorong juga di bawahnya. Nah, ketika itu sudah lama mereka menunggu di rumah itu, otomatis kan ada yang teriak kan. Halo, permisi, assalamualaikum, mbak. Pokoknya yang lain izin atau apa bla 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 yang lain, pokoknya udah dicoba diteriakin gitu kan. Ada satu pun yang menjawab. Nah, tiba-tiba anehnya nih, dari rumah itu ada di sebelahnya, kayak dari, kan rumah itu di belakangnya hutan semua loh. Jadi nggak tahu-tahunya ada seorang nenek yang keluar dari situ. Nenek yang berpakaian kebaya, memakai kain sarung ya, terus mengikat rambutnya itu kayak apa ya, kayak selendang lah gitu. Tiba-tiba nenek itu keluar dengan pelan sambil memakai tongkat, bertanya ke orang-orang ini. Oke, kita keep dulu ya. Jadi kondisi di saat mereka melewati hutan tadi, kondisi mereka itu sangat parah. Ada yang merangkak, ada yang jatuh, ada yang ngesot di jalan semak-semak tadi yang menuju ke rumah tadi. Dan disitulah mereka itu merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan. Karena selama ini mereka itu mungkin hanya mendengar cerita-cerita dari mulut ke mulut, sehingga mereka tidak mengalami hal yang aslinya. Disitulah mereka mulai sadar akan ketakutan kemudian yang mencekam pada malam itu. Oke, kita lanjut. Jadi nenek ini keluar dan menemui peserta dan para pembina pramuka ini. Rumah si nenek ini sebenarnya kalau kita ceritakan ya, rumahnya itu kira-kira berbentuk kayu dan dindingnya itu disekat dengan anyaman bambu yang sangat jadul gitu. Pokoknya sangat sederhana lah, yang menambah kesan horor tempat tersebut. Tapi ya mau apa lagi kan? Karena situasi juga sudah parah gitu, sudah kacau gitu. Nah, suasana pun sudah tidak mendukung nih. Ini mau apa lagi? Untung mereka rame-rame, sekitaran 250 orang gitu. Untung rame-rame aja mereka. Kalau sendirian, wah salam lah, kita nggak tahu kejadian sebenarnya. Kondisi malam itu, ya sebenarnya kondisi pada malam itu, ya sebenarnya kondisi rumah nenek itu ada satu lentera kecil, yang itu tadi yang dilihat sama orang-orang yang ramai itu, dari kejauhan ada cahaya. Dan lentera itu saja yang menerangi rumah si nenek. Nah, si nenek tadi itu setelah keluar itu mungkin dia karena kasihan atau apa ya sama siswa-siswa yang sudah basah-basahan, yang sudah panik kan, ada yang menangis, ada yang letih, ada yang terduduk gitu kan. Pokoknya udah, mungkin di situ si nenek ini mempunyai rasa kasihan ya. Sehingga si nenek ini menanyakan kepada rombongan itu, di mana nenek ini mengobrol dengan salah satu pembina dari SMA 1 Basa. Nah, isi kesimpulan percakapannya itu, si nenek ini menawarkan kepada rombongan untuk bisa menginap di rumah ini sampai pagi, dan kalau tidak muat boleh pindah ke musola yang ada di sebelah tadi. Walaupun musola tadi itu nggak ada penerangan ya, tapi karena rame-rame orang ini berani-berani aja. Dan prioritas waktu itu tuh, prioritas itu sebenarnya dahulukan yang perempuan nih, baru sisanya kalau udah perempuan udah masuk semua, baru sisanya si cowok-cowok. Nah, karena kedua tempat ini nggak terlalu besar kan, karena ya kita tahu rumah gubuk sama musola tua dia itu di atas pegunungan, buat apa dibikin besar-besar gitu kan. Jadi ya sederhana lah, ukuran kira-kira 4x4 atau 6x6 gitu kan. Nah, ketika orang banyak ini tidak muat lagi masuk ke dalam rumah dan musola nih, maka yang lain ngambil inisiatif untuk tidur di bawah rumah yang ada tiang tingginya itu. Walaupun di bawah itu sebenarnya pasir, ada banyak ulat-ulat, tapi mereka udah nggak peduli, terserah lah. Mereka udah di tahap yang capek, nggak hanya fisiknya yang capek, nggak hanya fisiknya, mentalnya capek, pikirannya capek, semuanya. Saat itu mereka semua pengen gimana bisa cepat-cepat bisa pagi. Tapi sembari gitu nggak tahu ya, kondisi waktu itu sudah sangat kacau lah.
gue mendapatkan cerita ini sebenarnya berasal dari narasumber true story ya. Maksudnya ini kisah nyata. Gue mendapatkan dari narasumber asli. Ya, kita sebut saja nih, nama dia itu Zaki, atau yang lebih dikenal dengan Uncu, yang salah satu pemuda yang tinggal di desa Sungai Geringging itu, di kota Pariaman. Nah, dari dia nih menceritakan. Dan dia pun saat itu tuh cuman tahu situasi-situasinya pas sampai di tahap sampai dia ketiduran. Nah, percakapan antara si guru ini dengan si nenek ini. Si nenek ini ngomong ya dalam bahasa Minangnya kayak gini. Manga kamari anak-anak emak sadunyo. Lalu dijawablah nih sama si guru pembina tadi, salah satunya tadi. Ambo tadi di camping ada kejadian yang sangat tidak logis gitu kan. Jadi dan datang hujan, datang badai sehingga siswa-siswa merasa kedinginan. Nah, tenda taman-tabang sadonya mangkonyo kami karena di siku ada mancalia, ada penerangan kemungkinan ada tampik baling doang di situ. Enggak, tidak memperpanjang pertanyaan. Jawaban dari si ibu tadi, si nenek ini langsung aja menawarkan. Kalau mau di itu yo nak ado nak. Nah, istirahatlah di siku, istirahat di rumah atau di musola, terserah. Tapi kalau nak muik lah, lalulah di bagian tapi rumah atau tapi musola. Gitu. Nah, pada saat itu yang alhamdulillahnya waktu orang-orang itu sudah dapat tempat beristirahat ini, alhamdulillah kejadian itu tidak terulang lagi sampai pagi. Semuanya sudah istirahat pulas. Nah, pada jam 6:30 pagi nih, Bapak Ibu ya. Jadi, yang namanya kita rombongan ya, otomatis ini sebenarnya acaranya kan berlangsung lama nih, sekitar 4 hari. Tapi karena problem yang terjadi itu, makanya pembina ini memutuskan agar kayaknya acara kita ini cepat diselesaikan aja. Ya udah, kalian semua sekarang bangun, kata pembina itu. Bangun, bersiap-siap, ayo kita balik ke area camping lagi. Nah, setelah melakukan persiapan itu yang udah dikumpulin semua, tiba-tiba si pembina ini mau nyari ini mana si nenek tadi malam nih gitu kan. Sehingga itu kan rumahnya dia, otomatis dari pagi harusnya dia ada lah kelihatan gitu kan si nenek ini. Ternyata nenek itu dicari ke belakang rumah, dekat musola, nggak ada di situ. Nah, mungkin karena mereka udah maksudnya udah capek. Ya udahlah, mungkin nenek itu pergi ke rumah sebelah nih. Dia kan mereka nggak tahu juga ada rumah sebelah lain, yang lain-lainnya kan mereka nggak tahu gitu kan. Udah, nanti ajalah. Kalau andaikan ketemu di jalan, ya mereka semua mengucapkan terima kasih. Nah, singkat cerita nih, setelah meninggalkan rumah nenek tadi dengan musola yang tua tadi, mereka kembali menelusuri jalan tempat mereka datang tadi. Dan kalian tahu kenapa? Anehnya, jalan sebenarnya mereka tempuh semalam dengan jatuh, telungkup, ngesot semuanya itu, ternyata itulah tebing yang sangat curam. Yang andai kata mereka itu ukuran rame-rame nggak bisa lewat di situ. Harusnya itu cuma bisa dilewati oleh 3 barisan doang. Ya, alhamdulillahnya pada malam itu nggak ada yang kepleset ya. Itu jurang sangat dalam. Sampai dasarnya pun nggak kelihatan gitu. Saat itulah mereka mulai mengucap syukur, alhamdulillah. Nah, sampai di area camping ini nih, semua anggota pramuka dikumpulkan gitu. Dihitung tuh semua tenda berapa, ayo kumpulkan semua, kita beres-beres di sini, bersihin semua tempat yang ada di sini. Pembakaran atau apapun yang udah kalian buat, sampah-sampah dikumpulin, masukin ke trash bag, semuanya dikumpulin. Nah, pada waktu itu pas penghitungan jumlah siswa, ternyata ada 2 orang siswa yang tidak ditemukan dalam rombongan ini. Nah, 2 orang siswa tadi yang tidak ditemukan tadi, otomatis panik, sangat panik gitu. Otomatis pembina ini ya udah gini aja. Karena pembina-pembina ini sudah mulai ketakutan juga, ketakutnya apalagi nih akan kejadian ke depannya kalau mereka semua masih di situ. Ya udah, sekarang gini aja. Semua rombongan yang sudah lengkap, silakan turun. Dan untuk yang rombongan yang kekurangan 2 anggota orang lagi masih menunggu di atas apabila 2 orang ini balik atau mencari. Nah, setelah itu
rombongan ini turun nih. Rombongan turun sampailah rombongan yang turun duluan ini ke warung yang di bawah dekat pos mau naik ke gunung tadi. Nah, di pos itu ada pemilik warung yang umurnya sudah cukup tua, sekitar 50-an gitu kan. Dan ada 2 orang pemuda di sana juga. 2 orang pemuda juga beserta sopir bus tadi kan. Pas di situ, ini sopir heran. Loh, kenapa kok turunnya cepat banget? Bukannya perjanjiannya 4 hari. Si bapak ini diam aja dulu nih, bapak warung ini sama 2 pemuda tadi. Mereka menceritakan apa kejadian di atas. Sampai ada badai, ada kerasukan, dan mereka berlindung di rumah tua dan di musola. Di situ bapak warung itu ngomong, berlindung di mana? Kata bapak itu, perasaan aku yang sudah lama di sini dari kecil sampai umurku segini, dan aku sudah sering menelusuri gunung itu, tidak ada yang namanya rumah ataupun musola di atas itu. Kaget tuh orang semua yang di bawah. Hah? Serius? Kata siswa, serius nih pak? Betul, nggak ada. Kalian semalam berlindung di mana? Nah, di situ pecah lagi ketakutan. Hutan yang sudah, wah semuanya di samping ada yang takut, ada juga nih yang bercanda. Mana mungkin tuh bapak, mungkin bapak bercanda aja tuh. Tapi bapak itu bilang, ya terserah kalian. Jelas saya udah bilangin, kalau nggak percaya ya udah, ini bisa dibuktikan gitu kan. Mending sekarang rombongan yang sudah disuruh tadi diantar sama bus. Kata bapak tadi kan, ya udah, yang bus-bus ini jalan. Nah di saat itu tuh, mulai nih, kok busnya cuman ada 5 yang berisi. Satu rombongan lagi mana? Kata sopir bus yang satu lagi ini, itu pak, satu lagi itu masih menunggukan teman, karena ada 2 orang teman yang belum balik ke rombongan setelah kejadian tadi malam. Kata peserta ini, bapak itu bilang sepertinya tadi malam pas sekitar jam-jam 10-12 itu ada 2 orang yang turun dari atas siswa pramuka ini, dan mereka dijemput oleh 2 orang temannya. Dan mereka langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Di situ, para peserta yang tinggal tadi, yang sudah ditinggalkan oleh 5 rombongan bus tadi, di situ mereka itu merasa lega. Nah, di situ mereka ditawarin gitu kan, udah nggak balik pulang, nggak usah bu, nanti kami ada jemput gitu. Mereka itu sekitar 6 orang. Dan kalian tahu, yang 6 orang ini sebenarnya mereka tuh bukan ada yang jemput. Tapi 6 orang ini penasaran apa betul nih kata si bapak warung tadi, atau apa gimana, atau musola. Tapi kita lanjut sedikit ya ceritanya. Jadi setelah kita balik sedikit dulu gitu. Jadi ketika mengetahui 2 siswa ini udah balik, yang pihak bawah nih, pihak rombongan peserta yang di bawah tadi langsung nelpon ke pihak yang di atas, menyuruh untuk yang di atas sudah turun aja. Mereka yang berdua tadi udah pulang ke rumahnya. Nah, turun semua. Dan sampai rombongan itu di bawah semua, akhirnya berangkat dengan bus. Nah, di situ mereka menawari ke 6 orang cowok tadi, ikut nggak balik sama kami? Terus dijawab sama mereka, nggak usah pak, kami ada jemput kok, tenang aja, kami mau istirahat di sini dulu sebentar, nggak capek. Kami semua dulu, nanti kalau ada apa-apa kabarin. Oke, siap pak, kata peserta pramuka tadi. Nah, setelah bus-bus itu meninggalkan lokasi, barulah 6 peserta pramuka ini ngobrol serius dengan si bapak pemilik warung ini. Pak, ini benar nih pak yang bapak bilang tadi, saya kok merasa nggak percaya. Kata si peserta pramuka ini, ya terserah kalian mau percaya apa enggak. Tapi kalau nggak percaya udah, ayo kita balik ke atas, kata bapak yang penjaga warung ini. Nah, di situ untuk melakukan perjalanan balik ke atas itu, 6 siswa tadi ditemani oleh 1 orang bapak pemilik warung dan 2 orang pemuda asli setempat, yang mana mereka mulai balik ke atas dan menunjukkan titik-titik di mana area camp. Dan kata si bapak kan, di sini kalian camp semalam kan? Kata si bapak, iya pak. Nah, di mana kalian di rumahnya? Tunggulah ke arah ujung kan, di situ pak rumahnya semalam sama musolanya. Saya yakin ada sih, masalahnya kami tadi pagi keluar dari situ gitu. Ya udah, oke, kita jalan ke situ, kata bapak. Dengan perasaan yang masih menggebu-gebu nih si peserta ini, dengan keyakinannya yang dirasakan dari pagi gitu kan.
dia merasa betulan ada gitu. Sehingga dia mungkin mau membuktikan ke bapak juga. Tapi kalian tahu, tiba-tiba pas di lokasi yang tempat mereka semalam tidur di rumah nenek dan musala itu, ternyata nggak ada satupun bangunan musola ataupun rumah. Di saat itu kondisi cuma ada hutan belantara kayu besar yang akarnya itu saling menyambung gitu, saling melingkar-lingkar saking besarnya. Dan di bawah batang kayu itu kayak ada lorong-lorong itu. Nah, kemungkinan mereka semua itu sebenarnya tidur semalam itu di bawah batang kayu itu. Dan pohon itu sangat tinggi besar, lebat gitu, vegetasi rapat banget gitu. Di saat itu 6 peserta tadi panik, takutan dan minta maaf sama bapak warung itu. Peserta ini takut kan, kalau misalnya bapak ini marah nanti mereka ditinggalin lagi di atas gitu kan. Udah minta maaf, jadi udah nggak apa-apa. Sekarang kan kalian udah tahu, ya udah. Dan waktu itu mereka balik itu siang kan, siang ke atas. Sebelum nyampe sore mereka tuh udah minta, Pak, udah Pak, kita turun aja lah, saya nggak kuat lagi di sini. Kata 6 peserta tadi. Ya udahlah, kata bapak. Makanya mereka turun dan alhamdulillah sampai di bawah dengan selamat. Gitu. Nah, cerita selanjutnya nih. Setelah habis hari itu, orang udah balik ke rumah semua gitu kan. Besoknya tersebarlah berita mengenai rumah yang di atas puncak itu dan musola itu tidak ada. Menyebar di sekolah-sekolah sampai ada satu peserta pramuka yang bernama Zaki atau yang lebih dikenal dengan di rombongannya itu Uncu ya. Uncu Zaki Sungai Garingging. Itu penasaran. Kebetulan si Uncu ini punya teman yang tinggal di bawah gunung Sisiria itu. Nah, di situ dia menunggu waktu libur nih, hari Minggunya. Waktu itu masih sekolah ya. Pas di hari Minggunya, dia pergi ke tempat lokasi itu menemui teman-teman yang teman akrab lah gitu. Jadi dia ngobrol sama teman-temannya gitu kan. Sekitar 4 atau 5 orang lah. Dia ngomong di situ, Brad, gue dapat info atau sana. Gue dapat info nih, ternyata memang gak ada rumah di atas, apa betul kata. Lah emang iya, kok kamu perlu tahu sekarang, kata teman-teman itu. Enggak, masalahnya gue dulu camping dan tidur berlindung di rumah tua sama musola di atas. Ketawa temannya, nggak ada, masuk ke alam lain mungkin gitu kan. Yaudah dengan menggebu-gebu, yaudah kita buktikan lah. Nah kebetulan temannya salah satu ini mempunyai ladang di sebelah area camp. Area camping malam itu ada sebuah ladang cabai kecil lah. Oke, kata temannya kan, kata teman si Uncu ini nih. Oke lah, kebetulan gue mau cek tanaman gue di atas, mana tahu nanti kok kalau ada kayaknya injak pas orang panikan kemarin gitu kan. Gue mau ngerapiin gitu. Dah pas datang di atas. Iya, yang di sebelah kiri itu. Mana coba yuk kita ke sana. Nah, bam, betul saja tidak ada satupun rumah maupun musola yang ada di kawasan tersebut. Ya, terima kasih. Gimana ceritanya saudara-saudara? Apakah kalian merasakan sensasi dalam cerita ini? Emosi, takutan, mencekamnya gimana situasi pada malam ini? Kalian merasakannya? Oke, kalau kalian nyaman dengan cerita-cerita horor atau mistis atau gimana lah yang berbau horor lah gitu kan. Ayo kalian segera subscribe channel gua Bang Zek ya. Dan jangan lupa share and like, komen mana tahu, kasih masukan, kasih cerita-cerita, mana tahu ada cerita gue agak lari-lari dikit, tolong dibetulin gitu kan. Gue orang yang terbuka gitu kan. Oke, untuk episode selanjutnya semoga kita bisa ketemu dengan cerita yang lebih menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.